Oke, halo, selamat pagi. Gimana? Kedengaran tidak suara saya? Coba deh jawab sini dulu. Gimana? Kedengaran tidak suara saya? Kedengaran ya? Ohio, sir. Oke, nah ini kita tunggu dulu teman yang lain. Sambil menunggu nanti kita akan bahas tugas juga ya. Kita akan bahas tugas. Oke, good morning. Ini masih les pertama. Saya harap pada les pertama ini masih semuanya pada fokus, masih udah segar. Jadi untuk les pertama ini saya harap semua masih sehat-sehat aja. Oke. Sekarang kita belajar dari rumah, saya pun mengajar dari rumah ya. Nah, kita masuk pembelajaran kita, coba buka dulu bukunya di halaman 5. Buka bukunya di halaman 5. Kita akan belajar tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Oke. Yeah. Daripada dibuka dulu bukunya semua. Oke, kita tunggu dulu temennya ya. Sampai 8 lewat 52 menit lagi kita tunggu dulu temennya. Supaya ketika kita masuk, mereka tidak ketinggalan jauh. Oke, boleh ya. Nah, di sini udah ada 17 siswa-siswi untuk anak kelas 6. Oke. Nah, kalau udah semua dibuka bukunya, kita belajar kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, suara se kedengaran jelas atau tidak nih sebelum kita memulai? Suara se kedengaran jelas atau tidak? Kasih tanggapan dulu. Jelas atau tidak nih suara se? Jelas ya? Oke, nah ini kita belajar tentang kecerdasan buatan. Nah, di sini saya udah lewatin dulu. Kemarin udah ada tentang gambar ini ya. Kita bertanya mana yang lebih cerdas? Komputer atau robot melawan manusia? Oke, jawaban pastinya adalah manusia karena si manusialah yang menciptakan si komputernya. Oke, alasan kenapa si komputer dalam beberapa hal menang? Ya karena di dalam penyimpanannya dia tidak akan lupa kecuali ketika kita hapus. Berbeda dengan otak manusia yang harus mencari dulu informasinya. Oke. Nah, di sini saya mau bertanya nih. Apakah si robot dengan manusia, robot dengan komputer itu bisa berpikir tidak? Yuk, coba kasih tahu sama saya dulu nih, aktifin dulu nih. Speakernya, suaranya, apakah robot atau komputer bisa mengerti tidak? Apakah robot dan manusia bisa berpikir tidak? Yuk, di-unmute dulu suaranya yuk. Ini masih pagi, jangan pada lemes-lemes. Nah, ini saya bertanya dulu nih. Kalau kita berpikir nih, apakah robot atau mesin bisa dapat berpikir? Oke, bisa. Nah, alasannya kenapa bisa robot atau komputer bisa berpikir? Ya, coba jelasin dulu sama saya. Ayo, ya bisa saya kasih tambah nilai nih. Katanya robot sama mesin bisa berpikir. Alasannya bagaimana? Yuk. Oke,
Oke, ada yang bilang bisa, ada yang bilang enggak. Nah, kalau misalnya bisa, mesin bisa berpikir, bagaimana caranya? Dan jika tidak bisa, kenapa tidak? Oke, saya ulangin ya, kecerdasan buatan. Bisakah mesin berpikir? Nah, ada tadi dua jawaban. Bisa robot sama komputer bisa berpikir. Oke, kalau bisa bagaimana caranya? Nah, temannya juga ada yang bilang tidak bisa berpikir robot sama mesin karena apa? Ya karena jika tidak bisa, kenapa dia tidak bisa berpikir? Nah, ini bisa kita dapat jawabannya dari buku cetak kita. Oke. Oke, nah ini jawabannya bisa kita dapat dari buku cetak kita. Coba dibuka dulu bukunya halaman 5. Yuk, semua dibuka dulu bukunya di halaman 5. Coba dibaca dulu yuk, satu orang. Siapa yang mau baca satu orang di halaman 5 tentang kecerdasan buatan? Yuk. Ada yang mau? Atau saya yang baca aja nih? Biar semuanya pada paham. Oke. Oke, Maximilian. Coba dibaca dulu, nak. Kecerdasan buatan, artificial intelligence. Apakah komputer dapat mengeluarkan ide atau berpikir seperti halnya manusia? Sejauh ini belum. Dewasa ini, para ilmuwan sedang mengembangkan komputer dengan memakai kecerdasan untuk berpikir. Kecerdasan buatan atau dikenal juga dengan istilah artificial intelligence akan memungkinkan komputer mempelajari keterampilan baru dan memecahkan persoalan tanpa instruksi. Misalnya, sistem kecerdasan buatan yang dapat memberitahu dokter tentang penyakit pasien. Walaupun demikian, sistem ini serta sistem lain yang serupa harus diprogram dengan banyak data sebelum memecahkan persoalan. Perlu diingat bahwa secerdas apapun komputer, tetap komputer hanya akan secerdas software yang dibuat atau dirancang oleh manusia. Oke, thank you Maximilian. Oke. Nah, di sini sudah dapat kita jawabannya. Jawabannya itu adalah sejauh ini belum. Kalau misalnya robot atau komputer itu bisa berpikir. Alasannya itu adalah ya karena mereka hanya terbuat dari mesin. Berbeda dengan manusia yang diberikan oleh sama Tuhan, diberikan otak untuk berpikir dan berimajinasi. Nah, sekarang saya bertanya, itu kan mereka robot tidak memiliki namanya otak. Nah, apakah hewan juga memiliki otak atau tidak nih? Nah, saya mau bertanya, otak sama manusia, otak hewan Punya. apakah punya? Hewan apa yang mempunyai otak? Apakah semuanya mempunyai otak atau bagaimana? Oke, tidak semua hewan bisa mempunyai otak. Alasannya, buktinya itu ketika kita menyuruhnya untuk duduk, dia tidak duduk. Oke, hewan itu biasanya tidak punya otak, hanya beberapa bagian aja. Oke, tadi di bagian halaman 3 kita belajar kalau otak manusia terdiri atas sel-sel khusus yang disebut juga sebagai neuron. Nah, neuron ini adalah sel hidup. Ketika si manusianya hidup, ya berarti otaknya hidup. Nah, kalau si komputer namanya adalah sirkuit yang disebut juga sebagai mikroprosesor. Nah, tadi di sini setelah kita baca tentang kecerdasan buatan, katanya masih belum ada yang bisa dapat robot dapat berpikir. Nah, yang bisa dapat robot dapat berpikir itu adalah alien. Oke, siapa nih di sini yang sudah pernah menonton film Transformer? Siapa yang sering menonton film Transformer? Atau film yang namanya judulnya itu adalah apa sih namanya? Terminator. Yuk. Ada film Transformer sama Terminator. Bagi yang udah menontonnya, itu film tentang apa nih? Tentang robot. Oke, ada robot dan robot jahat. Kedua filmnya itu adalah ingin ngapain di bumi. Dari kedua film itu ada Terminator, ada Transformer. Di dalam kedua film itu mereka berkata ingin
Oke, input, translator, output itu otaknya. Oke, nah ini nanti saya jelasin. Nah, jadi di dalam film kedua itu, kenapa si robotnya itu seperti Transformer atau Terminator itu mereka misalnya contohnya bukan berasal dari dunia ini. Di dunia kita ini masih belum robot dapat berpikir. Dan ketika pun yang namanya alien katanya, alien datang ke bumi itu untuk menjajah Indonesia, ingin memiliki namanya dunia ini. Oke, nah saya ingin bertanya nih, kalau kita bandingin umur robot itu dengan umur manusia, siapa yang lebih panjang umurnya? Kalau kita lihat, manakah lebih panjang umurnya, robot atau manusia? Mana lebih bagus untuk badannya, besi atau manusia? Oke, ada dua jawaban. Ada yang bilang robot, ada yang bilang manusia. Nah, saya bertanya kepada kita, batas maksimal umur manusia yang kita tahu itu berapa nih? 50, 100? Oke, 100 tahun, Oke, 120. Oke, kita anggaplah umur manusia itu paling tinggi itu di umur 150 tahun. Oke, di umur manusia itu ada 150 tahun. Apa yang terjadi kepada si kakek atau nenek ini ketika umurnya sudah 150 tahun? Nah, biasanya kalau kita lihat, atau nenek kakek kita nih umur-umur 70, 80 tahun, apa yang biasanya terjadi kepada si kakek? Oke, selain meninggal, maksud saya sakit-sakitan. Nah benar, ketika manusia berumur sudah agak lebih lama, dia akan sakit-sakitan. Paling tidak kakinya itu susah bergerak. Makanya dibutuhkan yang namanya tongkat atau kursi roda. Benar ya? Nah, jadi katanya kan, dalam kecerdasan buatan ini atau di dalam teknologi masa depan, manusia itu bisa hidup selamanya. Wow, kalau kita lihat, manusia bisa hidup selamanya. Oke, saya ulangin. Katanya di dalam teknologi, di dalam para ilmuwan nanti dibuat diciptakan manusia bisa hidup selamanya. Ada yang bisa tahu tidak caranya bagaimana? Ayo. Kalau kita berpikir nih, yang Maha Kuasa memberikan kita pikiran, memberikan kita otak. Itulah makanya kenapa ada namanya ilmuwan gila. Mereka itu termasuk ilmuwan gila ya. Kenapa bisa umur manusia yang bisa maksimal itu 100 tahun dibekukan berabad-abad. Oke, bukan seperti dibekukan. Cara ekstrimnya itu adalah katanya, saya ulangin, di robot katanya robot tidak bisa dapat berpikir. Benar ya, robot tidak dapat bisa berpikir ya karena mereka tidak memiliki otak seperti otak manusia. Dan manusia itu bisa dapat berpikir, tetapi badannya itu tidak bisa hidup selamanya. Nah, jadi katanya dari para teknologi ini, cara supaya robot bisa dapat berpikir itu adalah otak manusia dipindahkan ke dalam robot. Oke, jadi si manusia ini yang paling penting di dalam manusia itu apa aja nih? Organ tubuh mana yang paling penting di dalam manusia? Nah, coba jelasin sama saya. Oke, selain jiwa. Oke, ada dua yang paling penting di dalam tubuh manusia. Oke, yang pertama otak. Nah, yang benar itu adalah otak sama jantung. Nah, otak ini di dalam tubuh kita. Oke, jadi katanya supaya si robot ini bisa berpikir, jadi otak manusia ini dipindahkanlah ke dalam si robot. Oke, jadi manusia ini berubah menjadi robot dengan memiliki otak seperti manusia. Nah, ibaratnya nih, sudah adalah teknologi seperti begitu. Oke, sudah ada teknologi itu ketika umur saya sudah 150 tahun nih. Saya lebih memilih untuk tidak hidup selamanya ya atau dipindahkan ke dalam robot. Atau di sini ada yang mau nggak hidup selamanya? Coba diaktifin dulu suaranya. Oke, menjawab satu orang. Ada yang bilang enggak, ada yang mau. Nah, alasannya kenapa tidak mau? Kalau misalnya begini, saya ulangin pertanyaannya. Di buku katanya, komputer atau mesin atau robot itu tidak dapat berpikir. Oke, itu adalah kendala di sebuah robot. Oke, itu adalah kendala si dalam robot. Kalau misalnya si robot itu tidak dapat
berpikir. Nah, kendala di dalam manusia itu adalah umurnya sangat pendek. Umur manusia itu sangat pendek. Alasan manusia itu umurnya sangat pendek bagaimana? Apa yang terjadi makanya manusia itu di umur 20 tahun atau bahkan di umur 10 tahun pun banyak yang meninggal. Jelasin sama saya coba, menurut kita nih, kenapa manusia banyak meninggal di umur yang masih muda? Kalau kita lihat sekarang, di zaman COVID ini, apa yang paling menyebabkan manusia bisa meninggal di umur muda? Oke, karena ada virus C. Oke, jawaban yang paling benar itu adalah karena penyakit. Virus itu mendatangkan penyakit di dalam tubuh manusia. Makanya disebut juga tubuh manusia itu lemah. Oke, ilmuwan berkata supaya manusia itu bisa kuat ya seperti begitu. Contohnya, dipindahkanlah ke dalam sebuah mesin. Mesin itu tidak mempunyai penyakit, Oke, dia lebih kuat, tahan banting. Sedangkan kita ketika terantuk aja kaki kita kepada kursi itu bisa sakitnya lebih dalam. Oke, bisa sangat sakit. Nah, seperti begitu katanya. Jadi kedua ini, manusia dan robot digabungkan. Oke, kalau menurut saya itu sangat tidak lazim ya, kita diciptakan sama Yang Maha Kuasa, mempunyai umur ya. Kalau misalnya segitu ya udahlah gitu aja, jangan menantang apa yang sudah dibuat kan. Jadi kalau misalnya umur manusia 150 tahun, ya sampai di situ aja. Nah, seperti begini. Lanjut, sebaca di bagian tokohnya atau si Elon Musk-nya di halaman 5 yang orange itu. Bagian orange yang paling bawah, Elon Musk, CEO Tesla dan SpaceX, dikenal sebagai sosok yang cukup berhati-hati dengan perkembangan kecerdasan buatan. Tak jarang, ia menyebut kecerdasan buatan dapat mengancam kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu, ia mendirikan suatu organisasi nirlaba bernama OpenAI. AI itu adalah Artificial Intelligence. Organisasi yang diperkenalkan pada tahun 2015 ini memang memiliki perhatian khusus terhadap kecerdasan buatan, terutama dari sisi perkembangan keamanannya. Nah, jadi si Elon Musk ini adalah CEO Tesla. Nah, Tesla ini bagaimana nih? Ada yang pernah tidak dengar Tesla? Atau di sini semuanya udah pada mengenal tidak yang namanya Indra Kents atau Indra Kesuma yang katanya orang miliarder yang berasal dari kota Medan. Ada di sini semua mempunyai sosial media tidak? Seperti Facebook, Instagram, YouTube, semua punya enggak? Enggak kenal se. Nah, kalau misalnya tidak punya dengar namanya Indra Kesuma, dia itu adalah seorang yang berasal dari katanya dari Medan, yang dengan logatnya itu adalah murah banget. Nah, dia membeli sebuah Tesla. Dia membeli mobilnya si Elon Musk ini. Jadi si Elon Musk ini adalah pencipta mobil. Si Elon Musk ini adalah pencipta mobil. Dialah yang menciptakan mobil yang namanya mobil listrik. Nah, jadi begitulah kecerdasan buatan dari yang awalnya mobil sekarang memakai mobil listrik, mobil memakai apa nih? Sekarang mobil memakai bensin. Kemudian dia menciptakan ini adalah mobil listrik. Dia termasuk adalah ilmuwan. Dia adalah termasuk juga penemu. Setelah adanya namanya mobil listrik, ada yang percaya tidak dengan yang namanya mobil terbang? Untuk beberapa tahun ke depan. Apakah percaya bakalan ada yang namanya mobil terbang? Oke, 2 orang. Ada yang menjawab enggak percaya, ada yang percaya. Alasan kenapa tidak percaya itu sebutin sama saya. Yo. Kenapa tidak percaya? Seharusnya percaya. Kenapa bisa percaya? Sedangkan pesawat yang begitu besar itu aja bisa terbang. Konon sebuah mobil. Alasannya itu menurut saya kenapa sampai sekarang tidak dibuat, ya karena yang menguasai udara itu sudah ada pesawat sama helikopter. Ibaratnya pun sudah ada mobil juga yang bisa ada mobil terbang, yang bisa terjadi adalah kecelakaan di dalam udara. Kita itu paling ngeri ya kalau soal udara, kalau misalnya pesawat jatuh itu, yang terjadi itu adalah langsung meninggal dunia. Karena udah jatuh, meledak pula. Seperti begitu. Nah, jadi setelah mobil terbang, nanti mungkin ada lagi yang namanya
mobil tidak kasat mata. Oke, selanjut jaringan sel sedang bermasalah. Nah, jadi kecerdasan buatan ini atau teknologi ini semakin lama semakin berkembang. Yang pertama itu tadi sudah jelasin mobil. Oke, mobil yang awalnya memakai listrik, memakai bensin, sekarang menjadi mobil yang memakai listrik. Nanti bakalan ada yang namanya mobil terbang. Kemudian ada namanya mobil tidak terlihat. Seperti di film SpongeBob. Siapa di sini suka SpongeBob? Nah, yang suka SpongeBob, apa nama mobil yang tidak terlihat itu? Yang sering nonton SpongeBob nih, Lalu pasti namanya. ada yang tahu tidak? Yang dimiliki sama dua superhero yang sudah kakek nenek itu, yang sudah kakek-kakek itu dua orang. Apakah yang disebut juga sebagai mobil yang tidak terlihat di dalam film SpongeBob? Nah, bahkan nanti katanya ada namanya mobil invisible boat mobil. Oke, itu adalah invisible boat mobil. Oke, find that's none. Atau juga disebut invisible boat mobil. Nanti mobil itu tidak terlihat. Jadi mobil itu tidak terlihat ya kita dianggap seperti melayang. Padahal kita sedang menaiki mobil. Nah, seperti begini juga kecerdasan buatan di dalam handphone. Sekarang handphone kita itu adalah smartphone. Oke, handphone kita sekarang itu adalah smartphone. Berbeda dengan handphone di zaman-zaman papa mama kita atau kakek nenek kita yang masih memakai handphone tinut-tinut. Oke, kita sudah habis di tentang kecerdasan buatan. Nah, jadi di dalam kecerdasan buatan ini mesin tidak dapat berpikir. Dan kalaupun bisa berpikir ya mungkin alasan itu ya karena mereka terbuat dari mesin. Oke. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanya tentang materi kita? Sebelum selanjut masuk ke bagian tugasnya. Ada yang mau ditanya tidak tentang tugasnya? Tentang tugasnya, tentang materinya. Ini sambil saya buka, kita akan bahas tentang nah ini sekarang di kelas 6D. Enggak ada ya. Nanti saya tunjukin tentang video tentang kecerdasan buatannya. Nah, sampai di sini. Semua udah pada nampak tidak yang saya share ini? Oke, udah pada nampak tidak yang sudah saya bagikan ini kepada kita? Oke. Ini saya ulangin ya, bagi yang masih belum melihatnya. Saya ganti. Sekarang kita berada di kelas 6B. Oke, jadi tugasnya itu adalah, bentar ya, saya salah buka ya, saya buka itu kelas 6A. Wait, sebentar. Oke, perhatikan dari 35 siswa-siswi yang hadir. Oke, ini saya bagikan untuk tugas tiknya. Oke, saya bagikan tugas tiknya hanya diperkenankan satu kali mengerjakan. Oke, jadi tugasnya itu kita mengerjakan di dalam Google Formulir. Atau kita pilih nih, mau mengerjakan dalam Google Formulir atau di dalam buku latihan nih. Coba kasih sama saya, mana lebih enak nih? Kerjakan di dalam Google Formulir atau di dalam buku latihan. Oke, Google Formulir aja, Sir. Nah, berarti semua sudah paham tentang memakai Google Formulir. Nah, di sini untuk tugasnya hanya diperkenankan satu kali mengerjakan. Jadi untuk tugasnya hanya untuk satu kali. Kemudian, oke, dengan satu kali ya. Kemudian waktu pengerjaan tugas hanya 1 minggu. Oke.
Waktu pengerjaan tugas 1 minggu, dimulai dari sekarang hari Selasa. Selasa, tanggal 3 sekarang ya, sampai di tanggal 10. Oke, sampai di tanggal 10. Di hari Selasa juga ya. Jadi tugasnya 1 minggu pengerjaan, dan jika lewat dari batas pengerjaan akan ada pengurangan nilai. Nah, akan ada pengurangan nilai ya karena batas pengerjaannya hanya 1 minggu aja. Kemudian pemberian jawaban wajib menggunakan huruf kapital. Nah, yang dimaksud dengan huruf kapital bagaimana nih? Ada yang tahu tidak? Semua udah belajar bahasa Indonesia ya? Yang disebut dengan huruf kapital itu bagaimana nih? Oke. Yang dimaksud dengan huruf kapital itu adalah huruf besar. Seperti ini. Oke, huruf besar. Contohnya itu adalah Budi Purnama Situmorang. Jadi maksudnya itu adalah kita mengisi namanya. Kita mengisi nama. Nah, kita mengisi nama kita memakai huruf besar. Contohnya ini adalah Aurilea. Oke, Aurel. Jadi namanya itu harus kita buat huruf besar. Alasan kenapa harus dibuat nama hurufnya huruf besar dan namanya harus jelas. Namanya harus nama lengkap. Karena kenapa? Tulisannya semakin besar, semakin bisa melihatnya. Kemudian kita mengerjakan tugasnya hari apa nih? Ini hari Selasa. Aduh, aku banyak kali jadwal aku nggak bisa ngerjain hari Selasa. Ya udah di hari Rabu aja kerjain, boleh. Di tanggalnya itu tanggal 4, bulan 8, 2021. Seperti begini ya. Iya benar, semuanya itu wajib ditulis dengan huruf besar. Mau nama dan lain sebagainya. Nah, nomor urut ini maksudnya ini nomor urut siswa kita, nomor urut di kelas kita itu berapa. Oke, di zaman sekarang ini banyak yang namanya hampir sama atau bahkan sama di depannya. Kemarin di semester lalu nih, di semester lalu ada satu kelas yang namanya itu adalah dua-duanya itu namanya Felis. Oke, ada namanya dua-dua Felis, satu Felis doang, satu lagi contohnya ada marganya Felis Chen contohnya. Oke, jadi si Felis ini buat namanya hanya Felis doang. Oke, sedangkan itu adalah ujian semester. Bagaimana bisa semenilai dari kedua Felis? Benar ya? Jadi saya tidak tahu yang mana Felis doang atau Felis Chen. Mereka membuat namanya adalah Felis doang. Makanya saya buat adalah nama lengkapnya siapa. Oke, kemudian nomor urut siswa. Nah, kalau misalnya si Felis ini nomor urut siswanya adalah 20, ya dibuatnya adalah 20. Tidak mungkin nomor urut siswa ini ada yang sama. Oke, tidak mungkin ada nomor urut siswa ini ada yang sama. Paham maksud saya? Biarpun namanya sama, ada Felis Chen, ada Felis doang, ada lagi Felis marga lain. Oke, jadi nama boleh sama, tetapi nomor urut tidak ada yang sama. Ini boleh nanti coba ditanyain sama wali kelasnya ya. Coba tanya sama wali kelasnya tentang nomor urut siswanya berapa. Oke, nah ini kelas 6 ini kita ganti jadi kelas 6B. Ini bentar saya ganti jadi kelas 6B. Oke. Ini udah saya ganti jadi kelas 6B, kemudian ini wait ya. Nah, untuk soalnya di kelas 6, di kelas 6A, 6B itu hampir sama semua. So, aku nggak tahu berapa nomor urutku. Kalau untuk nomor urut, coba nanti ditanya sama wali kelasnya ya, berapa nomor urutnya ya. Ini semua sudah ada, saya kasih contohnya. Nama lengkapnya siapa, dibuat wajib huruf kapital atau huruf besar. Kemudian, tanggal pengerjaannya, hari dan tanggal pengerjaannya. Contohnya dia ngerjain di hari apa, kemudian kelas 6B-nya di checklist. Kelas 6B-nya di checklist, seperti begitu ya. Nomor urut siswanya juga. Oke, ini nanti kalau misalnya tidak tahu juga nggak apa-apa ya. Ini nggak apa-apa diisi. Nah, kemudian untuk soal tugas dan latihannya berdasarkan dari buku cetak halaman 7. Coba dibuka dulu halaman 7. Yuk, halaman 7 di bagian B. Ya, semuanya udah pada buku cetak ya.
Coba dibuka dulu buku cetaknya halaman 7 bagian B. Oke, kalau udah coba dibaca dulu nomor 1 nih. Ya, salah satu orang nih, biar kita lanjut topik kita. Coba dibaca dulu nomor 7 bagian A, kata kunci perangkat otak. Nah, soalnya seambil dari seperti begitu. Oke. Jadi kata kunci perangkat otak itu, apa yang dimaksud juga dengan perangkat otak? Itu bisa kita lihat di halaman 3. Jadi jawabannya itu adalah brainware. Oke. Ini saya ambil soal-soalnya dari buku cetak bagian B. Lihat ya, kata kunci perangkat lunak. Apa disebut, apa arti perangkat lunak? Kata kunci kecerdasan buatan. Apa arti kecerdasan buatan? Otak manusia terdiri dari sel apa? Nah, kemudian ini saya bertanya nih. Satu soal yang nilainya 50 untuk nilai latihannya. Nah, coba dibaca dulu satu orang nih. Untuk soal bernilai 50 ini untuk latihannya. Ayo, dari 37 siswa-siswi kok pada diam semua? Kita lagi bahas soal tugas. Kita harap semuanya pada aktifin kamera dan suaranya. Yuk, kita bahas tugas nih. Coba dibaca dulu. Jelaskan mana lebih cerdas, robot atau manusia. Oke, jelaskan mana lebih cerdas, robot atau Manusia. manusia. Nah, kemudian ini nanti dijelasin lah di situ ya. Mana yang lebih suaranya yuk. Oke, sebentar ya. Jadi di sini kita jelasin mana yang lebih cerdas, manusia atau robot. Nah, tadi di minggu lalu kita udah bahas nih. Katanya ada yang menjawab robot, ada manusia, atau dua-duanya bisa menang. Nah, kemudian beri 2 tanggapan. Kalau misalnya robot lebih cerdas dari manusia, jelaskan alasannya kenapa si robot lebih cerdas dari si manusia. Dan ketika kalau manusia lebih cerdas, jelaskan kenapa manusia lebih cerdas. Oke, seperti begitu ya. Nah, apakah ada yang mau ditanya soal tugasnya? Tidak. Soalnya itu saya ambil dari buku cetak atau buku paket, tetapi ada satu soal yang saya tambahin di bagian ini. Oke. Ada yang mau ditanya tidak? Dari tugasnya. Gimana? Pada paham semua tidak? Kalau nomor urutnya tidak tahu atau bagaimana, tidak apa-apa. Tidak usah isi. Oke, untuk nomor urutnya tidak usah wajib diisi. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya soal tugasnya? Ayo, jangan pada diam-diam aja. Kita lagi bahas soal tugas. Pengumpulan tugasnya itu 1 minggu. Di sini ada 37 siswa-siswi. Semuanya pada diam-diam aja. Berarti semuanya udah pada paham ya? Tentang pengerjaan tugasnya. Oke, bentar ya. Saya lagi ngabsen. Oke, kalau sudah paham soal tugasnya, kita lanjut. Ini nanti saya kirim di dalam Google Classroom. Oke, ini akan saya bagikan di dalam Google Classroom untuk pengerjaannya. Seperti contohnya yang ada di buku di halaman 7. Kata kunci perangkat otak adalah brainware. Nah, kata kunci untuk perangkat lunak apa? Oke, ini untuk nggak usah saya kasih jawabannya ya. Ini adalah tugasnya. Kalau sudah paham, kita tutup sampai di sini untuk masalah tugasnya. Oke.
Nah, setelah kita tutup, kita akan belajar namanya masih kecerdasan buatan ya. Sebentar ada yang mau saya apain. Kemudian kita menonton film tentang contoh kecerdasan buatan. Oke, nah ini udah kita bahas. Kemudian ini waktu kita tinggal 3 menit lagi. Nah ini ya, arti kecerdasan, kemampuan untuk belajar atau mengerti dari pengalaman. Nah kita manusia mempunyai yang namanya pengalaman. Oke, benar ya. Jadi tidak mungkin kita melakukan hal yang sama atau hal yang selalu salah untuk berulang kali. Apakah ada di sini yang mau mengalami hal yang salah berulang kali? Ayo jelasin sama saya. Contohnya nih, kita lagi ujian. Oke, kita lagi ujian ketika saya memberikan soal, salah memberikan jawabannya juga. Oke, jadi ada beberapa murid yang salah memberikan jawaban untuk soal nomor 1. Tetapi pas waktu saya memberikan latihan dengan soal yang sama, kita belajar dari pengalaman supaya kita jangan memberikan jawaban yang salah lagi. Itu adalah sifat dari berpikir dari kecerdasan. Kemudian memahami pesan yang kontradiktif. Orang yang menginginkan suatu hal tetapi melakukan hal yang berlawanan dengan ia katakan. Nah, di sini maksudnya itu adalah contoh. Siapa yang pernah menonton film atau menonton kartun sering di sini ada malaikatnya, di sini ada iblisnya. Siapa yang pernah menonton di sini ada malaikatnya, di sini ada iblisnya. Kalau iblis itu biasanya selalu berkata yang buruk atau biasa berkata yang jahat-jahat. Sedangkan malaikat selalu berkata yang baik. Ibaratnya ini, kalau kita ujian, cara untuk mendapatkan nilai 100 bagaimana? Jelasin sama so. Ketika kita ujian, apa hal yang pertama kali kita lakukan untuk mendapatkan nilai 100? Yang biasanya kita lakukan ketika ingin mendapatkan nilai 100. Belajar. Nah, benar. Cara kita yang pertama kali untuk mendapatkan nilai 100 adalah belajar. Oke. Dan cara kedua itu supaya mendapat nilai 100 itu adalah dengan cara menyontek. Oke. Berusaha. Nah, kita ada 2 cara supaya dapat nilai 100. Nah, biasanya seperti begitulah di dalam menginginkan suatu hal, tetapi melakukan hal yang berlawanan. Tetapi ibaratnya gini, si malaikat ini berkata, udah belajar aja untuk mendapatkan nilai 100 supaya kita lebih pintar. Nah, kata si setan ini atau kata iblis ini ngapain belajar? Gurunya gampang kok, kita bisa buka HP di dalam laci seperti begitu. Jadi kata otak sama kata hati itu berlawanan terus-terusan. Kita disuruh belajar, seharusnya ketika kita ingin ujian, kita belajar. Tetapi kata otak kita, ngapain belajar? Nyontek aja, kata hati kita, belajar aja. Ngapain nyontek? Nyontek itu nggak baik. Seperti begitu ya. Nah, menanggapi dengan cepat dan baik atas situasi yang baru ini adalah seperti halnya seperti otak manusia juga. Dia akan menanggapi hal-hal apapun yang baru. Kemudian, menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah